Selamat datang! Pernah nggak sih Anda ngerasa ada jarak yang jauh banget antara iman di hari Minggu dan kerjaan di hari Senin? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana keduanya bukan cuma bisa nyambung, tapi emang dari sananya dirancang buat jadi satu kesatuan. Seringkali kita tuh kayak hidup di dua dunia. Dunia sakral pas di gereja dan dunia sekuler begitu masuk kantor. Seolah-olah Tuhan kita tinggalin di depan pintu setiap Senin pagi. Fenomena ini sering disebut jurang minggu Senin, sebuah pemisahan yang sebenarnya nggak perlu ada. Pernah ngerasa nggak kalau kerjaan itu ya gitu-gitu aja, cuma rutinitas, jauh banget dari panggilan hati? Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang yang sama sekali beda? Oke, yuk kita bedah ide ini dari akarnya. Buat ngerti apa sih tujuan kerja kita yang sebenarnya, kita harus balik dulu ke desain awalnya. Yuk, kita lihat cetak biru ilahi di balik semua ini. Jadi, ada 3 pilar penting nih yang jadi fondasinya. Pertama, soal penciptaan. Di sini kita lihat Tuhan itu sebagai pekerja pertama. Kedua, antropologi, di mana kita diciptakan segambar dengannya yang super kreatif. Dan ketiga, inkarnasi, di mana Yesus sendiri bekerja dan mengudufkan dunia fisik kita. Semua ini bukan kebetulan loh, ini semua by design. Artinya gini, sebagai makhluk yang diciptakan segambar sama sang pencipta, setiap kali kita bikin strategi bisnis, nulis kode program, atau mendesain produk, kita itu sebenarnya lagi merefleksikan karakter kreatifnya Tuhan. Setiap inovasi kita itu ibaratnya gema dari karya ciptaannya. Poin kuncinya di sini. Pada awalnya, pekerjaan itu sungguh amat baik. Kerja itu bagian penting dari dunia yang sempurna. Tapi ya, kita semua tahu kan ceritanya ndak berhenti di situ. Sesuatu yang tadinya baik itu jadi rusak. Terus apa yang salah? Kok bisa jadi begini? Nah, Alkitab menunjuk satu momen kunci, kejatuhan. Dan ini bukan cuma cerita zaman dulu ya. Dampaknya itu kita rasain tiap hari di kantor. Yuk kita lihat gimana desain yang sempurna ini mulai retak. Nah, slide ini nunjukin pergeserannya dengan jelas banget. Lihat deh bedanya. Dari yang tadinya seru, penuh sukacita kayak seniman yang bangga sama karyanya, jadi beban kerja yang bikin capek dan frustrasi. Kerja yang tadinya anugerah, sekarang rasanya kayak kutukan. Dan kerusakan ini tuh bukan cuma soal capek fisik loh, ini melahirkan masalah-masalah sistemik yang kita lihat sekarang. Duri-duri birokrasi yang ribet, ketidakadilan ekonomi, sampai godaan buat ngejar sukses dan uang sampai lupa diri, seolah-olah itu Tuhan kita. Tapi untungnya ceritanya nggak berhenti di kerusakan. Ada jalan penebusannya. Dan kuncinya ada di konsep vokasi atau panggilan. Inilah yang merebut kembali tujuan sejati pekerjaan kita. Mengubahnya dari sekedar jerih payah menjadi sebuah misi. Coba deh bayangin kayak gini. Panggilan utama kita itu ya ke Tuhan. Tapi panggilan kedua kita itu adalah gimana kita menjawabnya lewat pekerjaan kita sehari-hari. Jadi meja kerja, toko, atau laptop Anda itu bukan cuma tempat cari duit. Itu panggung utama Anda buat melayani dunia. Nah, ini nih salah satu ide yang paling radikal soal kerja. Lihat grafiknya. Perumpamaan talenta ini mengubah cara kita memandang resiko. Dua hamba pertama yang berani ambil risiko dan melipat gandakan asetnya malah dipuji. Tapi yang main aman, yang ngubur talentanya, justru dihukum. Ini ngajarin kita kalau kewirausahaan yang setia itu justru sering kali butuh keberanian buat ambil risiko yang terukur. Pertanyaannya buat kita, talenta apa ya yang lagi kita kubur cuma karena takut? Oke, teorinya keren banget kan? Tapi gimana prakteknya sehari-hari? Intinya, ini berarti kita beroperasi di pasar dengan aturan main yang beda. Model kepemimpinan pelayan ini benar-benar ngebalikin piramida kekuasaan. Di kolom kanan, itu model duniawi yang biasa kita lihat. Manfaatin tim, cari untung sesaat, dan numpuk kuasa. Tapi lihat deh model kerajaan di tengah. Fokusnya beda banget. Prioritasin tim, jaga integritas, dan memberdayakan orang lain. Ini pergeseran dari kekuasaan atas orang lain menjadi tanggung jawab untuk orang lain. Dan yang gak kalah penting, kerangka kerja ini juga ngelawan budaya hustle culture yang gila-gilaan. Ingat kan tadi soal kerja yang jadi jerih payah? Nah, sabit ini penawarnya. Istirahat itu bukan buat orang malas. Justru ini adalah sebuah tindakan iman yang nunjukin kalau kita percaya penyedia utama kita itu Tuhan, bukan kerja keras kita yang nonstop. Nah, ini membawa kita ke sebuah ide yang wow, dalam banget. Ide bahwa ternyata kerjaan kita sehari-hari itu punya dampak yang jauh lebih panjang dari umur kita sendiri. 100%. Angka ini
benar-benar jadi pengingat yang bikin kita rendah hati. Semua yang kita punya, bakat kita, sumber daya kita, ide-ide kita, semuanya itu punya Tuhan. Status kita itu bukan pemilik, kita ini cuma manajer atau penata layan yang dipercaya buat ngelola asetnya untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Artinya, tujuan akhir kita bukan lagi cuma soal memaksimalkan profit. Ciri-cirinya ya ini, kemurahan hati yang radikal buat komunitas, pakai keuntungan buat memberkati orang lain terutama yang membutuhkan, dan bangun bisnis yang berkelanjutan. Pertanyaannya jadi beda. Apakah laporan laba rugi kita juga mencerminkan laba bagi komunitas? Apakah rencana bisnis kita juga merupakan rencana untuk memberkati sesama? Dan ini mungkin ide yang paling bikin merinding dari semuanya. Kitab Wahyu bilang kalau akhir zaman itu bukan dunia ini dihancurkan, tapi diperbaharui. Artinya apa? Kursi yang Anda buat, kode yang Anda tulis, bisnis yang Anda bangun dengan jujur dan penuh kasih, semua itu punya nilai abadi. Kerja baik kita sekarang, itu bakal jadi bagian dari dunia baru yang akan datang. Oke, jadi kita sampai di puncaknya. Saat kita berhasil menutup jurang antara Minggu dan Senin, itu pekerjaan kita bukan lagi sekedar kerjaan. Levelnya naik, jadi sebuah tindakan ibadah. Artinya, setiap tugas, mau itu sekecil balasin email atau sebesar nutup deal jutaan dolar, bisa jadi persembahan kalau dilakuin dengan tujuan yang lebih tinggi. Kalau gitu, tempat kerja kita bukan lagi medan perang sekuler, tapi bisa jadi sebuah altar. Dan ini pertanyaan penutup buat kita renungkan. Jika pekerjaan Anda adalah ibadah, persembahan apa yang Anda bawa hari ini? Ini langsung mengubah mindset kita kan, dari yang tadinya saya dapat apa, jadi apa yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.